Sampun. Wes lah, Pak. Cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan fikih muamalah dalam bab jual beli. Terakhir hadis nomor berapa? Terakhir 671 itu 672. Saikis 672. Silakan dibaca. Wani bin Umar dan dari bin Umar qala berkata Umar radhiyallahu anhu an ummahatil aulad untuk memperjualbelikan ummul walad. Iya. Faqala dan mengatakan la tuba'u, janganlah menjualnya, wala tu'abu, dan janganlah menghibahkannya, wala turasu, dan jangan mewariskannya. Yastamti'u, mengumpuli bersama ya dengannya. Ma badalahu, apa yang telah Ma badalahu, apa yang tampak baginya. Faidah maka apabila maka tinggal fahya maka dia umratun dalam keadaan merdeka. Rawahu Malik hadis riwayat Malik Muhammad dan Yati waqala dan mengatakan rafa'ahu kamarfanya ba'dur ruwati di sebagian riwayatnya. Fawahima maka dia salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa qaddasa ruhahu wa nawwara qabrahu Allahumma amin. Hadis nomor 672 wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, naha Umar, telah melarang sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu an bai'i ummahatil aulad, dari menjual ummahatul aulad. Ummahatul aulad itu apa? Budak umul walad. Ummahatul aulad, ummahat jamak dari budak-budak umul walad. Nah, budak-budak umul walad itu apa? Budak umul walad itu adalah budak perempuan yang hamil anak tuannya. Ini namanya budak umul walad. Maka statusnya budak umul awalat ini, pertama, ketika anaknya lahir, anaknya adalah orang merdeka dan nasabnya ikut bapaknya, makanya dia apa? Orang merdeka. Kemudian itu anaknya. Bagaimana kalau si ibunya tetap budak? Ibunya apa? Statusnya tetap budak. Dan kalau nanti tuannya meninggal, otomatis ibunya ini merdeka, otomatis. Nah, maka di sini sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau membuat sebuah ketetapan. Apa itu? Budak-budak umul walad ini nggak boleh dijual. Itu ketetapan beliau. Iya. Ketetapan beliau. Faqala, maka sahabat Umar mengatakan apa? La tuba, tidak boleh dijual umul walad. Wala tuhab, dan tidak boleh diberikan gratis cuma-cuma gitu loh, diberikan ke orang, nggak boleh. Wala turas, dan tidak diwariskan. Jadi kalau tuannya mati, dia keluar dari harta waris karena dia otomatis merdeka. Jadi dia tidak boleh diwariskan. Yastamti'u biha, tuannya boleh ya menikmati budak tersebut, dalam artian ya menggaulinya ya. Ma badalahu, apa yang tampak bagi si tuannya. Ya. Fa'idha mata, dan jika tuannya meninggal, fahiyya, maka budak itu hurratun, jadi merdeka. Ya, budak itu jadi
jadi merdeka. Ya. Rawahu Malik, hadis ini riwayat Imam Malik wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Wa qala rafa'ahu ba'dur ruwah. Dan Imam Baihaqi mengatakan ketika meriwayatkan hadis ini, sebagian perawi hadis meriwayatkan hadis ini secara marfu. Dalam artian apa? Ucapan la tuba'u wa la tuhab ini dinisbatkan ke Nabi. Sebagian riwayat menisbatkan ke Nabi. Tapi kalau kata Al-Baihaqi, Imam Baihaqi apa? Fawahima, maka ini salah. Yang benar itu ucapannya sahabat Umar. Ya. Dan maka hadis ini ya, memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya ummul walad tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan. Budak ummul walad tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Baik. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat apa? Jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama menetapkan adanya ijma dalam masalah ini. Bahkan sebagian ulama menetapkan adanya ijma dalam masalah ini, yaitu apa? Ummul walad tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil ummul walad juga tidak boleh diwariskan, tidak menjadi harta warisan. Ya, tidak menjadi apa? Harta warisan. Ya. Sehingga tidak boleh diwariskan atau diberikan pada orang lain. Wallahu taala a'lam. Terus hadis berikutnya. Hadis berikutnya wa Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan mengatakan kunna adalah kami kami menjual sarariana. Ini maksudnya apa sih? Sarori itu budak-budak kami. Bukan. Apa namanya? Sarori asalnya adalah tawanan. Tapi tawanan yang sudah menjadi budak. Ya, maka ya kita bahasakan budak kita aja lah. Nah. Budak kami, karena kunna adalah kami Nabi memperjualbelikan sarariana, budak-budak kami, ummahatul aulad, ummul walad, ummul walad, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam keadaan hidup, masih hidup. La yara tidak memandangnya demikian itu, dibandingkan dengan itu, baksan boleh. Rawahun Nasa'i, hadis. Baksan masalah. Oh, masalah. Iya. Tidak memandang adanya masalah gitu loh. Tidak memandang dengan itu sebagai masalah. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Daraqutni dan Daraqutni, wa Sahih Ibnu Hibban dan sahihnya Ibnu Hibban. Baik. Hadis berikutnya 673. Qala wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, kunna kami dulu nabi'u menjual sarariana, budak-budak kami. Maksudnya adalah budak dari hasil tawanan perang. Ya. Budak dari hasil tawanan perang. Ummahatil auladi, yaitu para budak ummul walad. Nah, ummahatil aulad ini statusnya kalau dalam nahwu ataf bayan. Nek maca berarti sarariyana ing pira-pira budak ingsun kabeh, ummahatil aulad bayane pira-pira ummul walad gitu. Jadi kita bacanya bayane gitu. Ataf bayan. Wan nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, ketika itu masih hidup. Jadi Nabi hidup, kita itu menjual apa? Ummul walad. La yara bidzalika, dan beliau tidak melihat dalam amaliyah kita, dalam muamalah kita, dalam transaksi kita baksan adanya masalah. Jadi nggak ada masalah. Nabi diem aja gitu. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa Daraqutni, dan hadis riwayat Daraqutni. Was-sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Baik. Maka hadis ini memberikan faedah. Apa faedahnya? Sebagian kecil, ya kita katakan sebagian kecil dari para ulama membolehkan menjual ummul walad. Membolehkan menjual ummul walad. Dengan landasan apa? Dengan landasan hadis ini. Karena
ngendikani sahabat Jabir, kami dulu juga jual umul walad, padahal Kanjeng Nabi masih apa? Masih hidup. Dan Nabi kalau misalkan itu misalkan salah, Nabi pasti melarang, tapi Nabi nggak melarang. Nah, dari sini dalil cukup kuat. Dalilnya apa? Cukup kuat. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya, tapi kenapa jumhur ulama kok malah nggak mengambil hadis ini? Nah, ini kan jadi masalah kan ya? Jadi masalah. Maka jumhur ulama mengatakan hadis ini sudah dihapus hukumnya. Hadis ini sudah dihapus hukumnya. Yang menghapus apa? Yang menghapus adalah ketetapannya sahabat Umar. Jadi hadis ini nggak diamalkan. Hadis ini nggak diamalkan. Sebagai buktinya, Imam Al-Hakim dalam kitabnya, ya, ketika meriwayatkan hadis ini dalam Mustadraknya, ada tambahan lafadz. Ya, jadi ini kan stop sampai la yara bidzalika ba'san. Tapi Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, beliau nambahi ucapannya sahabat Jabir. Sahabat Jabir melanjutkan, falamma kana Umar nahana fantahina. Jadi ada tambahan yang tidak disebutkan di sini dalam riwayat Hakim. Dan ketika Umar ngelarang kami, maka kami semuanya para sahabat gak ada yang jual beli budak Ummul Walad. Itu menunjukkan ketetapannya Umar menghapus amaliyah dari apa? Hadis ini. Fa'ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama. Ummul Walad juga hari ini sudah nggak ada. Jadi ini tinggal teori saja. Tinggal teori saja. Ya, tapi paling enggak kita tahulah tentang Ummul Walad itu. Wallahu taala a'lam. Baik, hadis berikutnya. Berikutnya wa Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala yang mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i dari menjual fadlil ma' niku air, kelebihan air. Nah, saya jelaskan kelebihan air itu. Kelebihan air. Muslim, ada sanad Muslim, wazada fi riwayatin, dan ditambahkan dalam riwayat lain, wan bai'i tirabil jamal, dan menjual belikan apa? Dirabil jamal itu apa ya gampangannya ya? Ya gini aja lah. Apa ya dirabil jamal itu? Bahasakannya adalah yang enak. Jadi gini. Jadi ada sebuah praktek. Tapi nggak tahu ya kalau bunang nek berlaku nang PT kambing mungkin nggak tahu ya. Jadi gini. Ada orang punya indukan bagus. Pejantan bagus itu loh, punya indukan bagus. Ada orang punya betina. Nah, kepingin dapat kualitas yang bagus, maka dia kan ngambil hewan ini, pejantannya, supaya apa istilahnya, menggauli kewan-kewan ini bang, cek engko anak-anak itu kualitasnya bagus. Nah ini kalau di zaman Nabi dulu, ini kan onta, kalau di sana kan onta. Nah biasanya ini dijual. Jadi ijaroh, masuk penjualan jasa. Jasa menyediakan indukan bagus gitu. Tapi sebenarnya yang dijual apa? Yang dijual sebenarnya kan spermanya. Yang dijual kan itu. Nah, birobul jamal itu adalah gampangannya mungkin sperma onta gitu ya. Sperma onta, sperma indukan lah gitu. Ya mungkin gitu deh. Berarti wan bayi dan dari menjual belikan birobul jamal sperma onta. Ya gitu aja lah, kita bahasakan yang lebih simpel gitu ya. Baik. Hadis berikutnya 674 qala wa an Jabir, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i fadlil ma', dari menjual kelebihan air. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Apa yang dimaksud dengan kelebihan air? Kelebihan air itu yang dimaksud di sini adalah orang itu punya sumber air. Misalkan gimana orang kok bisa punya sumber air? Ya misalkan di nang karangane nggak sumur, ngebor, itu kan dia punya sumber air kan ya. Orang punya sumber air. Kemudian ketika ada orang yang minta, dikasih tarif. Misalkan sumur ya, sumur. Mulai ada orang yang minta, kemudian kamu nggak apa-apa ngambil tapi bayar. Ini dilarang Nabi.
Kenapa? Karena ini masuk sesuatu yang sifatnya maksudnya gini loh, mosok ngene didol gitu loh, gampangane gitu loh. Gampangane maksudnya kok cik nemene gitu. Jadi ini kan sifatnya tolong menolong. Kayak misalkan, yo ngapunten misalkan. Jadi sehari-hari misalkan kita nggak di ondo nyele ondo misalkan, atau nggak di arit nyele arit, atau mungkin kita nggak punya apa misalkan nggak punya tang nyele tang. Maksudnya mosok yo tego tetangganya apa menyewakan itu gitu loh, maksudnya kamu oleh tapi tak tarik tarif gitu ya. Itu kan kayak kurang gimana gitu. Nabi melarang itu. Kenapa? Karena transaksi macam ini ya. Kalau misalkan ini dibuat apa namanya? Dibuat jalan untuk cari duit. Makin seolah-olah Islam itu memperbolehkan hal-hal yang sifatnya harusnya itu sosial, semuanya bisa ditransaksikan. Tapi Islam nggak seperti itu. Ya, Islam itu ya ada akad-akad yang memang sifatnya transaksional, sifatnya memang gendele duit. Tapi ada juga akad-akad yang sifatnya memang dia sosial, gak pantes nang kene iku gawe ndelek nggak duit, gak pantes. Para kulihal itu maksudnya. Ya. Nah mungkin nanti akan timbul pertanyaan, Ustaz, yo dodol banyu gelasan, banyu gelasan. Maka para ulama mengatakan kalau banyu gelasan, air dalam kemasan itu berbeda lagi. Kenapa kok bisa beda? Karena ketika air dalam kemasan itu orang yang menjual sudah ada jasa, dia perlu beli wadahnya, perlu ngemas, itu juga bayari orang dan seterusnya. Ya. Sama halnya misalkan jual es batu. Ya kan, es batu kan aslinya banyu kan, banyu air yang dia punya kan, ngambil dari keran kan gitu. Tapi dia perlu beli plastik, beli karet, listrik gawe, kulkas. Maka ada jasa yang dikeluarkan. Maka nggak masalah menjual ini. Kenapa? Karena ada jasa. Tapi kalau misalkan ada air di rumah kita, orang minta air minum misalkan, aku njaluk ngombe ini, terus kok ditarif. Atau misalkan orang minta air di sumurnya, tapi kok ditarif. Nah, maka ini yang dilarang oleh Nabi. Baik, kemudian wazada fi riwayatin, dan menambahkan dalam riwayat lain wa an bai'i dhrabil jamal, dan juga melarang dari menjual sperma onta. Nah, ini nanti untuk sperma onta kita bahas di hadis berikutnya, karena nanti hadis berikutnya ini membahas tentang sperma onta itu. Karena aku lihat hadis yang nomor 674 ini memberikan faedah kepada kita. Apa faedahnya? Dilarang menjual dilarang menjual kelebihan air yang ada di rumah kita. Dilarang menjual kelebihan air yang ada di rumah kita. Kenapa? Karena itu seharusnya adalah akad sosial atau tolong menolong, bukan untuk cari uang. Ya, bukan untuk cari uang. Ya. Tapi kalau ada jasanya, ya, ada jasanya tadi, misalkan kayak kita bungkusi atau apa dan kita jual, maka boleh. Maka apa? Boleh. Wallahu taala a'lam. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi an asbil fahl, dari pengkawinan kuda. Oh, fahl bukan. Fahl itu onta jantan. Oh, onta jantan. Onta jantan. Pengkawinan onta jantan. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya 675. Qala wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW melarang an asbil fahl, dari menjual, maksudnya ya, dari menjual ini asbil fahl sama dhrabil jamal itu artinya sama, sperma pejantan onta, ya, sperma onta, menjual sperma pejantan daripada onta. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari. Ini akad ini sudah diterapkan di zaman Nabi. Gambarannya bagaimana? Yang tadi saya gambarkan, bahwasanya orang itu punya pejantan bagus, ya, kewan yang bagus, terus ada induan lah gampangannya gitu. Yang orang ini punya betina. Nah, pengen
pengen nanti punya anakan yang kualitasnya bagus, maka dia minta kepada si pemilik onta supaya onta jantannya itu ngawini onta betinanya dia. Nah ini di tanah Arab dulu ini ditransaksikan. Jadi orang yang pengen dapat spermanya pejantan tadi harus bayar uang, menjual. Ini dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang? Di antara sisi pelarangannya karena ini ada sisi gharar, ketidakjelasan. Sisi apa? Gharar, ketidakjelasan. Dalam artian yang pertama, belum tentu hewan tadi mengeluarkan sperma yang berkualitas. Dalam artian gurung tentu engkau anak-ane berkualitas seperti apa? Indukane. Gurung mesti. Makanya jual beli horor. Ya, tambah iso ae gak dadi kan bisa jadi. Nah, terus kalau misalkan taruhlah nggak jadi. Lah uang tadi kan hangus. Akhirnya ini, kalau transaksi itu kan harus ada uang, ada barang, ada hasil, ada uang, ada jasa, ada uang, ada barang. Nah ini kalau uangnya ada, terus hasilnya nggak ono, ini kan sama saja uangnya tewas, hangus. Nah Islam nggak memperbolehkan hal semacam itu. Ya, kalau mau hilang harus transaksi yang sifatnya sosial, bukan untuk muamalah. Kalau cari duit ya harus ada timbal baliknya. Makanya ini dilarang. Kenapa? Karena ada sisi horor, ketidakjelasan. Baik. Nah, solusinya apa? Ya solusinya kalau misalkan mau indukan bagus, beli hewannya. Jangan cuma apa? Sewa. Sewa gawe apa? Ngawini hewan. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi apa? Beli itu hewannya. Dibeli apa? Hewannya. Ya. Baik. Fa'ala kulli hal, hadis ini memberikan faedah. Apa faedahnya? Faedahnya dilarang menjual jasa apa istilahnya? Apa ya? Indukan ngawini apa? Jual jasa apa? Jasa pejantan. Iya, ngawini betina. Iya. Jadi dilarang menjual jasa pejantan hewan ngawini betina. Kenapa? Karena ada sisi gharar. Ya. Nah, nanti musannif akan menyebutkan beberapa muamalah yang ada ghararnya juga. Ya, seperti hadis berikutnya, silakan dibaca. Hadis berikutnya nomor 676. Wa anhu dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah melarang an-bai'i habalil habalah untuk memperjualbelikan hewan yang dikandung hewan lain. Iya. Wa kana dan itu adalah bayaan sebuah jual beli yang kita yang berjualbelikannya ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Yaitu karena rajulah dan laki-laki ya beta'u ini apa Ustaz? Membeli, ya beta' itu membeli. Yaitu laki-laki yang membeli al-jazura onta. Orang yang membeli onta kepada antum saja hingga melahirkan an-naqatu onta, semua kemudian saja melahirkan alati yang fi batniha apa yang ada di dalam perutnya. Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Hadisnya Bukhari Muslim dan lafadz Bukhari. Baik. Hadis berikutnya ini salah satu bentuk jual beli yang tidak sah juga. Apa itu? Hablul hablah. Hablul habalah gitu ya. Qal musannif rahimahullah hadis 676. Wa anhu dan dari sahabat Ibnu Umar ya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang apa? An bai'i habalil habalah, dari jual beli habalil habalah. Nah, jual beli habalil habalah itu apa? Nanti ditafsirkan di sini. Ya, apa jual beli habalil habalah? Tafsirannya wa kana bai'an, dan habalil habalah itu adalah sebuah transaksi jual beli. Ya beta'uhu ahlul jahiliyah, yang dipraktekkan jual beli itu oleh orang-orang jahiliyah. Gimana? Kana rajul, seorang laki-laki, yabta'ul jazura, dia membeli seekor onta, ila antun tajannaqah, hingga melahirkan onta. Ya, dalam artian hingga ya
akan keluar darinya onta lain. Summa tuntaju, kemudian melahirkan lagi allati fi batniha, anak onta dari onta dibeli. Jadi gini, orang kadang ya, orang jahiliyah itu kan namanya hewan ya, punya ada kualitas-kualitas. Hewan apa? Ada kualitas-kualitas. Nah, ada salah satu jual beli yang ketika dia menjual hewannya ini, yang dijual bukan cuma hewan yang ada itu. Ya, tapi apa? Tapi juga menjual anaknya dan anaknya dari anaknya. Gimana itu? Jadi dia itu mengumpulkan 3 harga. Indukan ini kalau nanti melahirkan anak, anaknya harganya berapa? Kalau anaknya melahirkan anak lagi, anaknya harganya berapa? Digabung jadi satu. Tukun rego sakmini. Karena ini nanti juga ya, maksudnya akadnya ya, transaksinya membeli indukannya, membeli anaknya juga, membeli anaknya. Jadi dia menjual sesuatu yang belum ada. Memang di situ ada sesuatu yang ada sudah, yaitu indukan nomor 1-nya. Tapi anaknya kan belum ada. Bahkan cucunya kan juga belum ada kan. Ya, ini butuh lah, bahasanya butuh. Kan juga belum ada. Tapi sudah diakadkan. Jadi akadnya adalah saya menjual onta saya ini, juga menjual anaknya yang ada di perutnya, kemudian menjual anaknya yang nanti dikeluarkan oleh anaknya ini. Ya. Jadi diakadkan semua, kemudian dibayar. Ini tidak boleh. Misal kalau di Indonesia, jauh kau naik transaksi, kau naik sini. Kau naik ya, kayak kau naik. Ya, kalau mungkin tadi kayak indukan jasa tadi mungkin ada, ya. Tapi kalau ini habelah ini nggak ada kayaknya. Transaksi semacam ini nggak ada. Ya. Maka hadis ini memberikan ya pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Termasuk jual beli yang dilarang adalah jual beli habalil habalah. Ya, jual beli habalil habalah dengan tafsiran tadi. Tafsirannya itu habalil habalah. Alasannya kenapa? Karena ada dalilnya ya. Tapi hikmahnya apa? Karena itu sama saja menjual sesuatu yang ada gharar. Gharar itu apa? Gharar itu sesuatu yang tidak diketahui. Ya, menjual sesuatu apa yang tidak diketahui. Ya, dan Islam melarang menjual halal yang ada apa? Ghararnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.